Kami pengawas pemilihan umum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah Bapak Ahmad Amiruddin SPD, yang terhormat Ibu Korsek Kabupaten Mempawah Ibu Suyatmi SPD SAP, yang terhormat narasumber yang terhormat Bapak Nur Hamzah MPD. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu Moderator. Dengan mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri kegiatan pemilu budaya politik dan pengawasan perspektif sosialisasi politik. Untuk kegiatan pertama bisa diisi sambutan dari Ketua Bawaslu Bapak Ahmad Amiruddin. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber pada kesempatan pagi hari ini Pak Nur Hamzah MPD. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan jajaran komisioner, ada Pak Safiuddin dan Pak Saharudin. Yang saya hormati Ibu Suyatmi selaku Korsek dan seluruh jajaran para staf yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya, sehingga di kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan dapat bersilaturahmi walau lewat Zoom. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salat dan taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat nanti kita semua diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Bawaslu Kabupaten Mempawah mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya dan sudi untuk berbagi ilmu dalam hal memperkuat kapasitas pengetahuan, khususnya di bidang kepemiluan yang nantinya akan dipaparkan lebih lanjut oleh narasumber. Kesempatan pagi hari ini juga merupakan salah satu tujuan kita untuk memperkuat dan mengaya wawasan kita terkait tentang kepemiluan, yang mudah-mudahan ini menjadi perspektif baru kita, terutama menghadapi pemilu 2024. Walau memang pemilu ini masih lama, tetapi hal-hal persiapan ini harus kita lakukan agar ke depan kondisi dalam proses pelaksanaan pemilu ini kita dapat berjalan baik, sehingga pengetahuan dan wawasan khususnya kepada seluruh staf di Bawaslu itu mampu melihat lebih baik dan berbagai wawasan komprehensif, sehingga mampu menerjemahkan agenda-agenda kegiatan pemilu ke depan lebih baik. Saya pikir itu saja sambutan awal untuk lebih efisiensi waktu, dan juga
sekaligus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka dengan ucapan Bismillah, Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu saja. Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Pak. Selanjutnya langsung ke materi saja ya, Pak, ya, ke narasumber. Oke. Pada Bapak kami persilahkan. Kepada Bapak Nur Hamzah kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah, Bapak Ahmad Amiruddin. Yang saya hormati teman-teman komisioner, ada Pak Sarifuddin dan Pak Saifuddin, ada Pak Saharudin, Ibu Polsek, teman-teman di sekretariatan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu di ruang virtual. Ini pertama kali saya hadir secara formal dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Mempawah. Saya kira ini sedikit reuni lah ya, karena homeland saya memang di Kabupaten Mempawah. Saya orang besar, lahir di Mandalo, lalu kemudian ambil studi di Pontianak. Tapi kadang-kadang setiap 2 bulan atau sebulan sekali tetap masih pulang kampung ke sana. Dulu waktu masih zaman mahasiswa, saya ingat betul saya sering ke Mempawah karena saya adalah, kita sedikit ini ya, saya adalah ketua PMII pertama di Kabupaten Mempawah. Jadi pernah punya catatan sejarah lah, orang pertama. Kadang-kadang kan kalau yang pertama itu biasanya dicatat dalam buku-buku sejarah. Saya juga sekolah di Mempawah, SD di Semudun, lalu MTS Aliyah di Sentubang. Jadi dengan teman-teman barangkali ini kita ngobrol santai lah ya, karena sama-sama orang Mempawah. Yang berikutnya, terima kasih kepada teman-teman Bawaslu di Kabupaten Mempawah karena mengundang saya di acara ini. Saya kira pada pagi hari ini kita ngobrol santai karena memang ini hari libur kan ya. Jadi apalagi kata Mas Amir tadi, kalau di Mempawah itu biasanya bulan Sa'ban ini bulan makan kan. Tapi pagi hari ini kita makan kognitif dulu nih. Kita makan wacana dulu, makan pengetahuan dulu. Nanti sekitar jam 11 mulai kita tutup, Bang Amir. Pasti ada acara. Di rumah saya saja ini ada acara nih. Istri lagi masak di belakang. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman yang berbahagia, saya share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan kali ya, Pak Amir ya. Kawan-kawan yang berbahagia, kita pagi hari ini ngobrol agak sedikit berbeda, walaupun saya ngerti bahwa tugas teman-teman itu banyak dan sangat berkaitan dengan hukum, karena bagaimanapun Bawaslu itu adalah salah satu struktur
negara yang memberikan judgement terhadap praktek-praktek pelaksanaan kegiatan pemilu. Tetapi menurut saya tidak ada salahnya kalau pagi hari ini saya coba berbagi diskusi dalam perspektif sosiologi politik. Dalam konteks kita melihat pemilu sebagai pesta demokrasi yang bukan hanya semata melaksanakan aturan, melaksanakan tata SOP segala macam khususnya Bawaslu. Kita melihat ini adalah tindakan sosial. Nah, mengapa ini menurut saya penting untuk kita lihat dari perspektif sosiologi politik? Karena dalam konteks ilmu sosiologi biasanya pakar atau ilmuwan melihat perilaku atau tindakan itu bukan dari yang nampak. Nah, berbeda kalau perspektifnya hukum, apa yang nampak, apa yang kelihatan, itulah yang menjadi fakta hukum. Tetapi menurut saya penting juga kita untuk melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang dalam konteks misalkan politik pemilu itu tidak semata-mata dipahami dari apa yang kelihatan, dari apa yang nampak di perilakunya, perilaku mencoblos, perilaku orang mau jadi politisi, perilaku orang mau jadi kepala daerah, perilaku orang mau menyuap atau disuap, perilaku orang mau curang, mengintimidasi, dan segala macam. Ini mesti juga dipahami dari sisi sosiologi, karena bagaimanapun menurut saya perilaku itu yang kita hadapi atau teman-teman hadapi pada saat proses-proses kegiatan demokrasi, mulai dari tahapan pra sampai pasca. Dan memahami praktek politik dalam konteks pesta demokrasi seperti pemilu misalkan, itu untuk melihat dan supaya tepat sasaran tindakan kita. Dan nanti boleh barangkali pada sesi berikutnya di combine antara pakar sosiologi politik misalkan dengan pakar hukum. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mulai dari kenapa penting kita melihat perilaku-perilaku politik itu dari perspektif sosiologi politik. Yang pertama adalah bahwa peristiwa politik itu adalah peristiwa sosial, atau kalau orang sosiolog menyebutnya dengan fakta sosial, atau ada sosiolog lain menyebutnya dengan tindakan sosial, ada sosiolog lain lagi menyebutnya dengan sistem sosial. Saya menggunakan fakta sosial saja. Fakta sosial ini biasanya digunakan oleh Weber, oleh Parson, digunakan oleh Goetz misalkan gitu ya. Tapi ini merujuk pada perilaku individu yang berhubungan dengan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan fakta sosial. Kalau tidak semua perilaku itu sebenarnya fakta sosial. Misalkan kayak kita makan karena lapar, itu bukan fakta sosial. Nah, kemudian kita tidur, itu bukan fakta sosial, tapi perilaku yang ada hubungannya dengan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan fakta sosial. Misalkan kalau orang mau datang ke TPS, orang mau menerima suap, orang mau mengintimidasi, orang mau melakukan kecurangan, nah itu fakta sosial, karena ada hubungannya dengan orang lain. Nah, peristiwa politik itu sebenarnya adalah fakta sosial, karena tidak mungkin kegiatan politik seperti pemilu misalkan seperti itu hanya dirinya sendiri, tidak mungkin, karena banyak pihak, banyak orang dilibatkan. Dan sebagai lembaga pengawas pemilu, di mana teman-teman ada di dalamnya sebagai pengawas, gitu ya, itu selalu berhubungan dengan orang lain. Oleh sebab itu penting untuk melihat
pola-pola relasi, pola-pola hubungan antara voters misalkan gitu ya, pemilih dengan calon pemimpin segala macam dalam konteks teori sosiologi politik ini supaya memahami. Kenapa supaya memahami? Nah, pada slide kedua ini ada yang saya buat catatan kaki, itu yang saya tulis dengan kalau di filsafat itu disebut dengan fenomena versus nomena atau wujud di balik teks. Fenomena versus fenomena itu maksudnya adalah bahwa apa yang nampak itu kadang-kadang bukan sebenarnya. Nah, yang sebenarnya itu adalah yang nomena. Fenomena itu misalkan kalau kita sakit nih ya Bapak Ibu ya, misalkan demam nih, kan fenomenanya misalkan suhu badan kita panas, lalu tenggorokan kita kering, lalu mata kita merah, badan pegel-pegel, itu fenomena, itu yang kelihatan, yang nampak. Tetapi yang nampak itu bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu yang nomena kita sebut, filsafat sebut, filosof sebut. Apa nomena dari gejala-gejala tadi? Nah, bahwa si A misalnya sedang sakit. Nah, kira-kira gitu. Nah, bisa jadi dan memang begitu bahwa kegiatan-kegiatan di praktek politik yang kelihatan, yang nampak itu fenomena-fenomena. Orang ramai-ramai mau daftar jadi anggota dewan, mau jadi tim sukses, mau jadi kepala daerah, itu fenomena-fenomena, kampanye, bla bla bla, itu fenomena-fenomena. Nomenanya apa? Nah, ini penting untuk kita kenali supaya teman-teman komisioner nggak salah tembak nih, nggak salah sasaran. Misalkan praktek politik uang misalkan, teman-teman Bawaslu menangkap atau memproses orang yang menerima uangnya. Padahal sebenarnya itu fenomena saja. Bisa jadi dalam perspektif sosiologi politik, dia adalah korban. Misalkan dari korban sistem politik, misalnya. Nanti saya jelaskan. Nah, kalau dalam bahasa agama, ini yang kita sebut dengan wujud di balik teks. Jadi di agama itu kan kita ketemu misalkan teks-teks ya, ada Al-Quran, ada hadis, segala macam. Itu teksnya. Ada pemahaman, ada tafsir tentang teks. Nah, tafsir pemahaman tentang teks ini yang penting untuk digali supaya kita tidak letterlex. Nah, kira-kira gitu. Nah, perspektif sosiologi politik itu mengungkap motif seseorang, motif individu atau motif kelompok. Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan. Itu. Yang berikutnya, peristiwa politik itu, Bapak Ibu sekalian, bukan peristiwa tunggal, bahwa partai A melakukan kampanye, partai B mencalonkan si A dalam pilpres, dalam pilkada, orang misalkan menggunakan tagline kampanye bla bla bla, itu bukan fakta tunggal. Nah, itu bukan fakta satu-satunya. Dalam perspektif sosiologi politik, banyak relasi yang bisa kita hubungkan. Misalkan relasi kuasa. Ya, orang yang ingin misalkan maju jadi anggota dewan, maju jadi kepala daerah, maju jadi presiden dan segala macam, biasanya salah satunya adalah memang ada kehendak untuk berkuasa. Nah, ada kehendak untuk berkuasa. Nah, kehendak berkuasa inilah nantinya kalau menurut filsuf dan sosiolog politik Jerman itu Machiavelli itu agak kasar memang, melakukan segala cara supaya menang, supaya dapat kekuasaan, supaya jadi. Nah, itu filsafat politiknya Machiavelli. Tapi alhamdulillah karena negara ini punya struktur seperti KPU, Bawaslu dan macam-macam, jadi kehendak itu tidak bisa bebas. Kehendak dia dibatasi oleh aturan-aturan. Tetapi bahwa orang maju dalam kontestasi politik untuk mendapatkan kekuasaan, itu iya salah satu faktornya. Nah,
Yang berikutnya ada faktor ekonomi. Nah, ini iya juga nih kadang-kadang bahwa dengan kekuasaan maka pundi-pundi produksi dia dapat, karena faktor-faktor produksi didapat, maka ekonomi menjadi tujuan akhir. Nah, ini analisisnya Karl Marx ya, kalau teman-teman baca, bahwa menurut Karl Marx semua atau apapun yang dilakukan oleh manusia ini ujung-ujungnya, akhir-akhirnya itu adalah ekonomi, atau sering yang kita dengar UUD itu kan, kalau yang berkembang itu ujung-ujungnya duit. Mau ngapa-ngapain pasti ujung-ujungnya duit. Mau tingkah laku A, B, C, ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya ekonomi. Nah, itu ada juga. Nah, gitu. Tetapi bahwa tidak semua ujung-ujungnya duit atau ekonomi, itu ada juga. Coba Bapak Ibu lihat orang-orang yang sudah punya perusahaan-perusahaan multinasional besar, tapi maju juga dia dalam kontestasi politik. Misalkan paling gampang kita lihat pada politik nasional gitu ya. Kenapa misalkan Abu Rizal Bakri padahal sudah punya perusahaan multinasional, kemudian punya grup sampai kemana-mana, tapi pengen pegang partai besar di Indonesia, Golkar, kayak Yusuf Kala. Kan teman-teman komisioner pernah pakai mobil Yusuf Kala kan, yang sekarang sudah dibalikkan ke, nah itu deponya dekat rumah saya, itu masih banyak tuh Avanza Veloz di rumah saya warna hitam. Nah, itu presidirnya itu adalah Bapak JK. Tapi kok Pak JK masih mau jadi wapres 2 periode, masih misalkan investasi politik di partai-partai segala macam. Padahal uangnya sudah banyak. Artinya ekonomi barangkali sudah mapan, sudah tuntas Pak Yusuf Kala. Tapi ada faktor lain. Ada juga yang hobi kadang-kadang gitu. Karena memang talentanya di bidang politik, jadi apapun kegiatan politik dia ikut, masuk partai, masuk ini itu segala macam. Nah, itu yang disebut dengan peristiwa budaya, bahwa kita tidak bisa melepaskan, kita bisa lari bahwa dalam struktur sosial itu ada sistem politik, ada struktur politik, ada kegiatan politik, ada budaya politik, itu yang disebut dengan peristiwa budaya. Kalau dulu waktu zaman primitif, ini kita cerita setback sangat jauh, karena tidak ada, ini teorinya ya, karena tidak ada klaim kepemilikan, jadi nggak ada sistem politik. Tapi karena kemudian manusia mulai banyak, ada klaim kepemilikan, ini tanah saya, ini rumah saya, ini punya saya, maka perlu aturan supaya klaim-klaim seperti itu tidak menimbulkan konflik. Maka muncullah kegiatan-kegiatan politik, termasuk misalkan memilih kepala suku, memilih kepala kampung, macam-macam. Nah, ini peristiwa budaya, kira-kira gitu. Lalu yang berikutnya, peristiwa politik itu juga ada hubungannya dengan ideologi. Nah, kalau misalkan pakai geopolitiknya ini ya, gitu ya, pakai geopolitik makro, demokrasi itu sebenarnya juga adalah ideologi. Ideologinya para kapitalis, orang-orang kapitalis Barat Eropa mengkampanyekan bahwa sistem negara paling baik itu adalah demokrasi. Nah, makanya dibuatlah indeks pada masing-masing negara, semua negara di dunia ini. Indeks demokrasi paling tinggi itu indikatornya bla 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 segala macam. Nah, itu sebenarnya kalau dalam teori sosial itu banyak kritiknya, misalkan Bourdieu gitu ya. Ini pelanggengan kekuasaan sesungguhnya supaya Barat tetap dominasi terhadap negara-negara berkembang dan segala macam. Ya, misalkan kalau konteks nasional gitu ya, kegiatan politik itu adalah pelanggengan kekuasaannya Soeharto dan teman-teman. Malah dia masuk
menjadi sebuah kurikulum di lembaga pendidikan dan macam-macam. Jadi sekali lagi peristiwa politik, pemilu, dan macam-macamnya itu adalah sebuah peristiwa yang bisa kita lihat dari macam-macam perspektif. Dia adalah wujud dari keinginan orang untuk berkuasa atau kelompok orang untuk berkuasa. Dia adalah kegiatan politik sesungguhnya adalah kegiatan ekonomi, karena biasanya setelah pemilu atau setelah pilkada, kelompok-kelompok itu bagi-bagi kue. Nah, ini kegiatan ekonomi. Nah, dia adalah peristiwa budaya karena memang dari dahulu-dahulu kegiatan politik itu menjadi warisan turun-temurun. Nah, misalkan dalam keluarga besar saja, dalam lingkungan keluarga, ada paguyuban keluarga, kita memilih ketua paguyuban. Nah, apakah lagi dalam sistem skala bernegara ada kegiatan politik. Ada juga memang kegiatan politik itu adalah alat bagi kelompok tertentu untuk melanggengkan ideologinya atau memperjuangkan ideologinya. Nah, itu kira-kira. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, peristiwa politik itu bukan hanya peristiwa hulunya. Peristiwa hulu itu maksud saya bahwa kalau ada pemilu maka ada pemenangnya. Oh, pemenang saat ini adalah PDIP dan seterusnya. Oh, pemenang Pilpres adalah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Oh, pilkada pemenangnya adalah Ibu Nursan dan seterusnya misalkan. Itu hulu. Nah, itu ujung atau muara. Tetapi sebenarnya peristiwa politik itu adalah mulai dari hilirnya. Nah, kalau bicara hilir itu kan panjang berarti. Nah, itu yang saya sebut dengan kausalitas. Misalkan nggak ujuk-ujuk tuh Kiai Ma'ruf Amin diminta oleh Presiden Jokowi untuk jadi wakil presiden. Ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Lalulah muncul pilihan terakhir kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, nggak ujuk-ujuk misalkan sebuah partai mencalonkan calon anggota legislatifnya si A, si B, si C dan segala macam. Tidak seperti itu. Pasti ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan kausalitas. Agak susah sebenarnya mendiskusikannya ini karena ya terus terang walaupun ini mimbar akademik gitu ya, mimbar bebas, dia kayak kentut sih dia. Baunya kerasa tapi nggak kelihatan. Tapi itu memang fakta politik, kausalitas politik itu. Kenapa si A yang dipilih, kenapa si B yang dibuang, kenapa si C yang dihajar misalnya padahal satu kelompok atau satu partai gitu. Biasanya kalau gini-gini enaknya di warung kopi, jadi off the record semua, tidak terrecord. Lalu yang berikutnya, nah ini sosiologi politik itu melihat motif tindakan. Maksud saya motif tindakan itu orang melakukan kegiatan politik itu pasti ada motifnya. Nah, kalau dalam sosiologi itu, kalau yang tidak ada motifnya itu yang refleks. Misalkan kita bangun pagi langsung minum air putih, bangun pagi langsung ke WC, kalau perut mules langsung ke toilet. Nah, itu peristiwa refleks, itu nggak ada motifnya. Nah, peristiwa politik itu peristiwa yang ada motifnya. Nah, kalau pakai teori gitu ya, pakai teori sosiologi, ada motif yang namanya internal. Jadi motif internal itu motif yang ada di dalam diri seseorang. Misalkan kita ambil kasus jilbab deh. Kenapa seseorang pakai jilbab? Ada yang perempuan yang menggunakan jilbab karena memang
rasional instrumental. Kalau istilah Weber itu, rasional instrumental itu dia melakukan perilaku tindakan itu karena memang kebutuhan dia itu rasionalnya begitu. Misalkan si A kerja di kampus IAIN Pontianak, si A ini cewek, ya mau nggak mau dia pakai jilbab karena memang kalau nggak pakai jilbab dia bisa dikeluarin dari kampus karena ini kampus Islam. Tapi setelah dari kampus dia bisa buka jilbab. Nah itu rasional instrumental. Dalam konteks politik misalkan, kenapa partai politik harus kampanye dari tanggal sekian sampai tanggal sekian? Karena memang aturannya seperti itu. Kalau nggak ditaati bisa kena diskualifikasi dan macam-macam. Nah itu rasional instrumental. Ada juga yang karena nilai. Jadi seseorang maju dalam pilkada itu karena ingin memperjuangkan nilai. Nilai itu bisa nilai adat, nilai agama dan macam-macam. Nah, termasuk sosiologi politik itu melihat relasi antar struktur, teman-teman sekalian. Antar struktur itu maksud saya hubungan antara partai A dengan penguasa A dengan pemilik modal B. Nah, itu dia nggak tunggal. Karena kalau dalam bahasanya Anthony Giddens itu, di dunia ini, di kegiatan sosial ini, itu ada agen dan struktur namanya. Nah, jadi teman-teman Bawaslu itu adalah strukturnya. Nah, teman-teman komisioner dan segala macam itu adalah agennya. Nah, Panwascam, kemudian pengawas di TPS itu adalah subagennya. Nah, jadi di dunia sosial itu ada struktur, ada agen. Nah, biasanya dalam konteks yang lebih tinggi, memang ada perdebatan nih sebenarnya. Siapa perdebatannya lebih dulu mana antara telur dengan ayam? Nah, sama juga perdebatannya lebih dulu struktur apa agen? Karena yang menciptakan struktur itu adalah agen. Nah, agen itu sangat dipengaruhi oleh struktur. Misalkan kayak teman-teman komisioner dan segala macam, itu nggak bisa melakukan tindakan yang macam-macam karena ada kode etik, ada aturan dan segala macam. Jadi perilaku teman-teman komisioner itu diatur oleh struktur. Jadi strukturlah yang membentuk perilaku teman-teman, kira-kira gitu. Tetapi dalam konteks yang lebih besar biasanya, ini analisis Marx, yang membuat struktur itu adalah pemilik modal, yang membuat aturan, membuat undang-undang itu adalah yang paling atas. Misalkan kayak teman-teman gitu ya, teman-teman dituntut dan harus netral dalam konteks semua hal. Tetapi struktur Bawaslu di nasional misalkan gitu ya, itu dipilih oleh DPR. DPR itu adalah representasi dari partai politik. Undang-undang pemilu itu adalah produk dari kegiatan legislatif yang ada di Senayan. Nah, tentu kepentingan ini masuk kepentingan partai dan segala macam. Nah, kira-kira gitulah. Jadi memang ada sedikit prasangka kalau kita melihat pakai teori sosiologi politik. Tapi itulah faktanya. Itulah mengapa misalkan teman-teman komisioner perlu melakukan pengayaan pengetahuan atau wacana bahwa kegiatan-kegiatan politik yang digawangi atau yang diawasi oleh teman-teman ini bukan semata-mata yang kelihatan atau yang nampak, karena di baliknya itu ada motif, ada relasi, ada kehendak, ada agen, ada modal dan segala macam. Nah, kira-kira gitu. Itu. Nah, sesuai dengan tema kita, lalu kalau seperti itu, bagaimana dengan fakta-fakta yang ada kaitannya dengan kegiatan teman-teman di pengawasan? Itu adalah fakta-fakta politik juga, yang itu yang concern-nya teman-teman.
misal yang saya sebut dengan budaya politik. Dihimpun dari berbagai sumber, misalkan kita bisa melihat potret budaya politik di Indonesia. Misalkan yang pertama, kekuasaan itu suka atau tidak suka, kalau kita lihat itu tersentral di Jakarta. Padahal reformasi mengamanatkan desentralisasi, bahwa sentralisasi itu tidak baik untuk iklim demokrasi. Tetapi faktanya, sebagai sebagai pionir demokrasi, partai misalkan, justru melakukan praktek yang tidak demokratis. Nah, misalkan apa itu? Bahwa segala macam keputusan strategis partai biasanya tertumpu kepada ketua umum. Nah, suka atau tidak suka. Misalkan kalau mau nyalon gitu ya, harus ada rekom dari ketum. Kalau misalkan mau ngapa-ngapain harus rekom dari pusat. Nah, itu fakta. Nah, lalu ya agak susah sebenarnya menyebutnya. Biasanya kawin nih antara apa, susah saya menyebutnya ini, antara pemilik modal dengan ya anulah gitu ya. Nah, kita paham sendirilah itu biasanya seperti itu. Nah, ini fakta-fakta pertama, bahwa praktek yang seharusnya demokratis ternyata sentralistik, dan sentralistik itu adalah indikator dari ketidakdemokratisan yang ada pada budaya politik Indonesia. Yang berikutnya, nah ini juga concernnya teman-teman, politik transaksi. Apa dapat apa? Nah, politik transaksi ini kan begitu. Nah, makanya biasanya orang, ini kan politik itu nggak ada yang tulus, nggak ada yang ikhlas. Saya kasih A, yuk kasih saya apa. Nah, ini yang disebut dengan politik transaksi. Nah, kalau dari kacamata teman-teman, tentu saja ini menjadi satu pelanggaran kalau bisa dibuktikan, karena politik transaksi ini adalah politik imbal balik. Kalau misalkan di KPK itu gitu ya, itu masuk kepada gratifikasi. Gratifikasi. Jadi saya teringat, saya lupa tadi menyampaikan karena sama-sama Hamzah. Jadi kenapa saya pakai sosiologi politik? Saya ikut Fahri Hamzah. Jadi jadikan saya ketua KPK, dia bilang. Jadi saya ingin mengubah indeks korupsi Indonesia menjadi rendah dari hilirnya, bukan hulunya. Jadi tugas KPK itu bukan nangkepi, bukan hanya OTT. Jadi tugas KPK itu sebenarnya lebih banyak dan seharusnya itu pencegahan, supaya orang nggak mau korupsi, supaya orang nggak berani korupsi, saya kira gitu. Sama menurut saya seharusnya di Bawaslu, karena momentum pemilu ini momentum 5 tahunan gitu ya, maka 4 tahun yang lain itu seharusnya menjadi kerja-kerja sosiologis, kerja-kerja kultural, yakni melakukan aktivitas-aktivitas pencegahan. Karena mencegah itu sebenarnya lebih baik ketimbang harus OTT, nangkapi, menyidangkan dan segala macam. Karena kalau cuman sebatas itu, maka pada pemilu-pemilu berikutnya ini akan terulang-ulang lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, politik transaksi ini menjadi fakta dan budaya politik kita di Indonesia. Jadi ini nggak bisa sampai hatta ke dalam rumah sendiri. Saya menjadi saksi hidup bahwa dalam satu rumah itu misalkan itu bisa untuk beberapa kandidat. Nah,
Karena di sana ada 5 pemilih misalkan, dibagi tuh 2 pemilih ini untuk suara si A, 2 pemilih untuk suara si B, 1 suara untuk si C. Nah, itu politik transaksional. Tetapi ada pembenarannya, bukan pembenaran, tapi bisa dijelaskan. Nanti saya jelaskan. Nah, yang berikutnya ada politik politik uang, ada mahar. Nah, ini menjadi concern kita. Lalu budaya politik yang lain juga adalah politik curang. Nah, politik curang. Kalau ini memang itulah kadang-kadang anjuran Machiavelli itu betul-betul digunakan oleh orang-orang di lapangan biasanya, menghalalkan segala cara. Nah, curang. Ada kertas suara, macam-macam lah. Teman-teman ngerti sendiri lah. Sudah punya catatan itu di masing-masing daerah tentang politik curang ini ya. Tetapi itu gambarannya bahwa budaya politik kita masih kental dengan politik curang, baik itu mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat TPS. Ini menjadi concern kita. Jadi makanya saya katakan tidak bisa Bawaslu hanya modal mengawasi kemudian menindak, tapi kalau tidak dijelaskan, diikhtiarkan secara sosiologis dari hilir. Kemudian masih ada politik kekerasan dan intimidasi. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh paslon, bisa tim sukses, macam-macam kepada siapa saja. Ini menjadi tidak baik karena itu menyangkut hak politik, menyangkut hak asasi manusia dan segala macam. Lalu ada politik identitas. Nah, ini yang agak sedikit ngeri sebenarnya, karena menjadi semakin kuat kalau kita lihat, kalau kita baca gitu ya. Kenapa pasca Ahok Jakarta, kenapa misalkan di Kalbar masih saja kental dengan urusan politik identitas. Padahal sebenarnya politik identitas ini buatan para atas, para elit. Kalau pakai filsafatnya populisme Cantamupi dengan Laklau itu sahabat teman-teman sekalian. Jadi tema-tema itu, istilah-istilah itu sebenarnya buatan para elit. Misalkan elit, ya istilah-istilah elit gitu ya, kelas atas, borjuis, proletar, gender, itu mereka yang buat sesungguhnya supaya apa? Supaya tetap langgeng kekuasaannya. Nah, populisme itu menghendaki istilah-istilah itu harus bubar, harus nggak ada, karena manusia itu sama derajatnya. Nah, seperti politik identitas, itu mestinya sudah lebur itu, tidak ada lagi politik atas nama suku, atas nama agama, dan segala macam. Toh pun sekarang dunia global, itu semua sudah bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya siapa sekarang yang betul-betul misalkan genuine satu suku, padahal sudah banyak kawin silang misalkan. Suku Bugis kawin dengan Cina, lalu anaknya jadi suku apa? Nah, itu kan menjadi melebur tuh, nggak jelas lagi. Oleh sebab itu tidak relevan menurut saya tetap mengkampanyekan politik identitas untuk mencapai kekuasaan. Tetapi yang bikin itu sebenarnya adalah para elit. Nah, itu yang tetap dicekoki ke masyarakat bawah kita. Nah, yang terakhir ternyata nggak bisa dipungkiri, ada sebagian kecil kita individu yang melihat bahwa pemilu dan segala macam itu ternyata adalah proyek, apalagi ini bagi para calok-calok politik. Makin ada pemilu, pilkada dan segala macam, makin senang mereka. Makin ada sengketa pemilu, makin asik mereka. Karena dapat duit. Nah, karena dianggap kegiatan ini, pesta politik ini adalah proyek. Dan inilah menurut saya generalnya fakta-fakta politik yang ada di lapangan. Dan menurut saya
ini menjadi tugas kita semua, tidak hanya teman-teman Bawaslu, karena tugas menciptakan pemilu yang kredibel itu adalah menjadi kewajiban dari semua stakeholder civil society, tidak hanya Bawaslu. Kebetulan saja teman-teman di Bawaslu ini diamanahi oleh negara supaya melakukan kegiatan pengawasan, pencegahan dan segala macam agar pesta demokrasi yang dijalankan ini adalah pesta yang betul-betul menghasilkan pemimpin-pemimpin yang legitimate. Terakhir, menurut saya, nanti apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu kita diskusikan di Mempawah saja. Saya nggak usah masuk ke situ. Ini pemantik saja tentang fakta-fakta yang ada di lapangan. Terakhir, yang saya sebut tadi dengan politik uang, tidak bisa juga kita menyalahkan. Kadang-kadang kan kita sedikit gegabah menyalahkan masyarakat kita yang ada di bawah kok mau nerima, padahal ini kan nggak boleh dibayar. Ini kan suara Tuhan, masa suara Tuhan dihargai dengan 100.000, 300.000. Tetapi sekedar untuk menjelaskan teman-teman sekalian supaya komprehensif, politik uang itu jangan-jangan pertama bisa jadi karena memang masyarakat tidak, yang pertama masyarakat belum mendapatkan apa-apa dari partai politik. Jadi sesungguhnya kalau dalam civil society peran partai politik itu sangat luas dan banyak. Ada peran-peran pemberdayaan masyarakat, tetapi karena masyarakat merasa partai belum memberikan apa-apa pada momentum pesta demokrasi ini, maka ini aji mumpung. Nah, ketika ada calon memberikan uang misalkan gitu ya, maka mereka terima. Nah, ini 5 tahunan, karena memang partai sepertinya belum memberikan kontribusi kepada mereka. Tapi kalau misalkan partai memang setiap tahun bekerja untuk rakyat, saya kira politik uang bisa kita minimalisir. Kalau untuk menghilangkannya tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sama juga, ternyata masyarakat juga kadang-kadang merasa apa yang mereka terima belum maksimal dari negara. Misalkan masih ada desa atau gang yang belum diaspal, disemen. Padahal itu adalah tugas negara untuk ngaspal, untuk nyemen, untuk buat infrastruktur macam-macam. Tetapi karena belum sampai ke sana, jadi masyarakat mintanya ke partai, mintanya ke calon, belikan semen, belikan batu, belikan pasir dan macam-macam. Nah, ini adalah penyebab yang kedua. Lalu penyebab yang berikutnya adalah harus diakui calon itu kadang-kadang juga didanai oleh agen, karena nggak tunggal ya. Kamu maju ini tak kasih uang, nah uang ini kamu tabur misalkan, nah supaya kita dapat 1 kursi atau 2 kursi di sana. Dan yang terakhir, karena memang ada calon politik. Nah, calon politik inilah yang sebenarnya kalau misalkan nggak ada calon politik, nggak mampu juga itu para kandidat mau turun sampai ke daerah-daerah. Nah, ini biasanya kapal pecah yuk kenyang, nah kata istilah gitu kan. Nah, masyarakat sih kalau dikasih ya nerima saja. Nah, yang lebih aneh misalkan, ini sebenarnya tugas MUI, NU, Muhammadiyah. Bolehkah misalkan masjid itu, halalkah masjid, majelis taklim itu nerima properti dari calon misalnya, nerima semen dari partai, bangunkan WC masjid, nerima mukena, nerima alat-alat kasidah. Nah, kalau dalam perspektif hukum KPK itu namanya gratifikasi, haram dan bisa ditindak dengan undang-undang tipikor.
Nah, nggak tahu dalam konteks politik. Dan saya kira itu Pak Ketua dan Ibu Moderator, ini pemantik saja bagi saya dan teman-teman, karena sebenarnya saya menceritakan apa yang terjadi dan sehari-hari yang kita hadapi. Tetapi itulah faktanya, itulah batasnya demokrasi kita, bahwa demokrasi kita masih harus belajar banyak dan melakukan pembenahan. Itu iya, dan saya sangat apresiasi sekali dengan Bawaslu, bahwa dalam indeks survei kinerja Bawaslu di antara salah satu lembaga negara yang masih dipercayai oleh masyarakat, bahwa lembaga ini kredibel, tidak dimasuki oleh kepentingan-kepentingan eksternal, dan saya harap ini bisa dijaga, dan seharusnya Bawaslu menjadi lembaga negara yang strongness, lebih galak. Jadi Bupati seharusnya mesti ngeri ini dengan Pak Amin, karena dia pengawas, dan seterusnya seperti itu. Mestinya lebih takut ketimbang KPU, karena kalau rekomnya Pak Amir dan teman-teman bisa nggak jadi nih orang, bisa bahaya, kira-kira gitu. Nah, bagaimana menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang strongness, nanti di Mempawah kita ceritakan, kita diskusikan. Saya kira itu Bu Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya Bapak. Sekarang selanjutnya kita buka acara sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Halo. Kita santai sama ngerokok dan ngopi ya. Ya, silakan Pak. Suara saya masuk ya Pak ya? Masuk, jelas. Silakan, ada yang ingin bertanya? Kalau enggak pun nanti kita ngobrol Mempawah. Santai kan. Nah, ini untuk SPJ ya nih, supaya Bu Bendahara bisa mencairkan kan, supaya ada bukti dokumentasi. Ya, Tante. Biasa Mungkin Pak Ahyar nih. yang lain, ayo. Biasa Ahyar nih yang banyak nih. Ahyar. Tidur ya orang ini Pak. Habis nih tadi malam habis tahlilan nih. Baik, suara kedengaran ya? Oke, bagus Pak, kedengaran. Oke. Baik, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Hamzah yang telah memaparkan sangat banyak sekali. Dari paparan itu saya pikir banyak hal akses pengetahuan yang bisa kita dapat dari berbagai hubungan relasi, karena sebagaimana yang disampaikan bahwa memang secara sosiologis ya memang aktivitas politik ini tidak akan bisa terlepas dari hubungan eksternal, hubungan dari luar dan sebagainya, karena saling keterkaitan, saling beririsan, baik dari secara struktural maupun secara kultural, sehingga memang kapasitas kita di dalam proses-proses pengawasan ke depan memang butuh melihat banyak sekali variabel-variabel yang bisa menjadi indikator bagi kita untuk melakukan sebuah tindakan. Saya pikir
ini menjadi pemantik diskusi awal yang insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, hari Selasa kita akan bertatap secara langsung, bertemu secara langsung, dan di mana mudah-mudahan pertemuan kita nanti itu akan lebih banyak memperkaya wawasan kita untuk memperkuat proses-proses demokratisasi. Nah, memang kami di Bawaslu Kabupaten Mempat dalam proses jangka menuju 2024, maka tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan adalah proses-proses pendidikan politik buat masyarakat, sehingga pada momentum ke depan hubungan partai politik, kemudian calon dan sebagainya, dan terutama dalam hal tindakan-tindakan yang dianggap melanggar dalam peraturan undang-undang itu dapat terminimalisir. Karena ya seharusnya memang proses-proses pendidikan politik hari ini kita bangun lah, kan? Karena ya 3 tahun 4 tahun saya pikir kelompok-kelompok masyarakat hari ini bisa saja membangun hubungan komunikasi dengan partai politik agar sebagaimana yang disampaikan tadi, supaya partai politik ini berjalan. Karena kalau kita lihat partai politik ini baru berjalan ketika masuk momentum pilkada atau pemilu, baru mereka melakukan aktivitas-aktivitas politik yang meminta dukungan dan lain sebagainya. Seharusnya memang konteks hari ini masyarakat sudah meminta atau menagih janji yang pernah dibahasakan oleh partai politik atau pemimpin, baik bupati, gubernur, ya mungkin yang paling terdekat bupati lah, gubernur. Kalau sampai ke titik presiden, saya pikir akan sangat sulit lah untuk. Tapi konteks baik di bupati, gubernur, janji-janji yang mungkin disampaikan pada saat kampanye, itu yang kemudian harus hari ini kita bangunkan ke masyarakat. Ini loh janji-janji yang pernah mereka sampaikan, sehingga akan ada di aktivitas momentum politik, akan ada ini bahasanya apa? Fakta sosialnya ya, apakah ke depan ini bisa dilanjutkan atau tidak, kan seperti itu. Sehingga memang masyarakat harus dididik dan dilatih dengan baik untuk kemudian menagih janji apa yang sudah pernah disampaikan baik oleh partai politik ataukah bupati, gubernur, sehingga mereka punya tanggung jawab, partai politik ini punya tanggung jawab untuk mendidik, baik dari bukan pada saat momentum-momentum politik di agenda tahunan saja. Nah, memang inilah yang kemudian menjadi tugas berat di Bawaslu untuk kemudian menghadirkan rencana, strategi dan taktis untuk menghadapi persoalan-persoalan yang nanti akan sangat rumit di agenda pemilu 2024. Saya pikir itu ya mudah-mudahan saja nanti kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama di pertemuan tatap muka, karena memang di pertemuan daring ini ya mudah-mudahan saja dari apa yang disampaikan ini bisa terakumulasi dengan baik secara pengetahuan, ya minimal dari 150 itu bisa ditahu lah, kan nanti baru dieksekusi di pertemuan tatap muka yang nanti insya Allah akan kita laksanakan saya pikir itu saja. Oke. Saya pikir itu saja, moderator. Nanti kita akan ketemu di kesempatan pada hari Selasa nantinya. Baik, Pak. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Hamzah yang telah memberikan materi kepada kami, Pak. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat kami manfaatkan untuk pengawasan pemilu tahun 2024 nanti.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Amir, teman-teman. Oke, siap. Nah, Kita ketemu